Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional. Saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Audit Sistem Informasi. Soal yang pertama adalah beri penjelasan terkait IT Security Risk dan Continuity Risk. Jelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan. Resiko keamanan informasi atau Information Security Risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan piranti lunak tersedia bagi orang-orang yang seharusnya tidak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Yang kedua, penggunaan yang tidak terotorisasi. Penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi ketika orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Yang ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang yang dapat merusak atau menghancurkan piranti keras atau piranti lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi. Yang keempat, memodifikasi yang terotorisasi. Perubahan dapat dilakukan pada data, informasi, dan piranti lunak. Perusahaan yang dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan para pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Selanjutnya ada manajemen risiko atau manajemen risk. Manajemen risiko merupakan satu dari dua strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah. Yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang keempat, menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau BCM adalah aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Pada tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan bencana atau disaster planning. Namun istilah yang lebih positif, perencanaan kontingensi atau contingency plan, menjadi populer. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi adalah rencana kontingensi yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputasi perusahaan. Banyak perusahaan telah menemukan bahwa dibandingkan sekedar mengandalkan satu rencana kontingensi besar, pendekatan yang terbaik adalah merancang beberapa sub-rencana yang menjawab beberapa kontingensi yang spesifik. Sub-rencana yang umum mencakup rencana darurat atau emergency plan dan rencana cadangan. Rencana darurat emergency plan menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Cara-cara ini mencakup sistem alarm, prosedur evakuasi, dan sistem pemadaman api. Lalu rencana cadangan, perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak digunakan. Cadangan ini dapat diperoleh melalui kombinasi dari redundansi, piranti keras, perangkat lunak, dan data dipublikasikan sehingga jika satu set tidak dapat dioperasikan, set cadangannya dapat meneruskan proses. Yang kedua, keberagaman. Sumber daya informasi tidak dipasang pada tempat yang sama. Komputer dibuat terpisah untuk wilayah operasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, mobilitas. Perusahaan dapat membuat perjanjian dengan cara pengguna peralatan yang sama sehingga masing-masing perusahaan dapat menyediakan cadangan kepada yang lain jika terjadi bencana besar. Pendekatan yang lebih detail adalah membuat kontrak dengan jasa pelayanan cadangan hot site dan cold site. Hot site adalah fasilitas komputer lengkap
yang disediakan oleh pemasok untuk pelanggannya untuk digunakan jika terdapat situasi darurat. Call site hanya mencakup fasilitas bangunan namun tidak mencakup fasilitas komputer. Soal yang kedua, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melakukan audit data center. Yang pertama, operasional data center. Terkait dengan operasional data center, bank harus mempunyai kebijakan yang menentukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap data center. Kebijakan tersebut juga menunjukkan orang-orang yang berhak untuk mengakses ruangan data center. Setiap kunjungan ke data center oleh pihak lain harus mendapat izin dari pejabat berwenang dan wajib ditemani oleh petugas yang berhak mengakses. Selanjutnya, perencanaan kapasitas. Bank perlu melakukan perencanaan kapasitas untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh bank telah sesuai dengan kebutuhan operasional bisnis dan mengantisipasi perkembangan usaha bank. Setiap hari data center harus diperiksa oleh petugas untuk memastikan beberapa parameter data center seperti suhu, kelembapan, serta utilitas sistem seperti hard disk, prosesor, UPS, dan sebagainya. Selanjutnya, pengelolaan perangkat keras dan perangkat lunak. Bank wajib memiliki daftar inventaris yang diginikan, yang memuat informasi perangkat keras, perangkat lunak, perangkat jaringan, media penyimpanan, dan perangkat pendukung lainnya yang terdapat di data center. Tanpa adanya catatan yang akurat dan lengkap, maka bank tidak dapat meyakini hanya perangkat yang benar dan sah yang terdapat di data center. Lalu, pengamanan fisik data center. Ruangan fasilitas data center harus dilindungi secara fisik dari akses yang tidak berkepentingan agar tidak sembarang orang bisa masuk. Pintu data center harus selalu terkunci, dilengkapi dengan akses biometrik atau kartu akses. Lebih jauh lagi, penentuan lokasi gedung tempat lokasi data center juga harus aman baik dari bencana alam seperti banjir, gempa bumi, juga aman dari kerusuhan, kebakaran, dan sebagainya. Selanjutnya ada manajemen perubahan atau change management. Change management adalah prosedur yang mengatur penambahan, penggantian, maupun penghapusan objek di lingkungan produksi. Objek yang dimaksud bisa berupa perangkat komputer, perangkat jaringan, data, menu, program aplikasi, hingga proses. Dalam kaitannya data center, setiap adanya perubahan pada data center, bank harus mempunyai dokumentasi yang lengkap. Setiap perangkat yang masuk dan keluar harus dilengkapi dengan surat-surat yang diantaranya menjelaskan tentang jenis dan spesifikasi perangkat. Proses implementasi juga harus dicatat dan memperhatikan kelangsungan operasional pada lingkungan produksi. Soal yang ketiga, jelaskan istilah berikut: router, switches, firewalls. Router merupakan perangkat keras jaringan komputer yang dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan yang sama atau berbeda. Router adalah sebuah alat untuk mengirimkan paket data melalui jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. Proses tersebut dinamakan routing. Proses routing itu sendiri terjadi pada lapisan ketiga dari stack protokol 7 lapisan OSI. Router terkadang digunakan untuk mengoneksikan dua buah jaringan yang menggunakan media berbeda seperti hal dari Ethernet menuju ke token ring. Selanjutnya, pengertian dari fungsi switch. Pada jaringan komputer, jaringan switch atau hub switching adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan segmen jaringan atau perangkat jaringan. Switch juga bekerja pada lapisan data link. Cara kerja switch hampir sama seperti bridge, tetapi switch memiliki sejumlah port sehingga sering dinamakan multi-port bridge. Fungsi switch adalah perangkat telekomunikasi yang menerima pesan di perangkat yang terhubung dengannya dan kemudian mengirimkan pesan hanya untuk perangkat yang pesan dimaksud atau sebagai sentral atau konsentrator pada sebuah network. Hal ini membuat switch adalah perangkat lebih cerdas daripada hub yang menerima pesan dan kemudian mengirimkan ke semua perangkat lain pada jaringan, karena dapat
karena dapat mengecek frame yang error dan langsung membloknya. Perangkat switch dalam jaringan. Switch dapat beroperasi pada satu atau lebih lapisan dari model OSI yang termasuk data link dan jaringan. Perangkat yang beroperasi secara simultan pada lebih dari satu lapisan ini dikenal sebagai switch multilayer. Selanjutnya soal yang keempat. Jelaskan langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Tahap-tahap audit sistem informasi. Audit sistem informasi dapat dilakukan dengan berbagai macam tahap. Tahap-tahap audit terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, tahap pemeriksaan pendahuluan. Yang kedua, tahap pemeriksaan rinci. Yang ketiga, tahap pengujian kesesuaian. Yang keempat, tahap pengujian kebenaran bukti. Dan yang kelima, tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Tahap pemeriksaan pendahuluan. Sebelum auditor menentukan sifat dan luas pengujian yang harus dilakukan, auditor harus memahami bisnis audit atau kebijakan, struktur organisasi, dan praktik yang dilakukan. Setelah itu, analisis resiko audit merupakan bagian yang sangat penting. Ini meliputi review atas pengendalian intern. Dalam tahap ini, auditor juga mengidentifikasi aplikasi yang penting dan berusaha untuk memahami pengendalian terhadap transaksi yang diproses oleh aplikasi tersebut. Pada tahap ini pula, auditor dapat memutuskan apakah audit dapat diteruskan atau mengundurkan diri dari penguasa audit. Selanjutnya, tahap pemeriksaan rinci. Pada tahap ini, auditnya berupaya mendapatkan informasi lebih mendalam untuk memahami pengendalian yang diterapkan dalam sistem komputer klien, atau auditor harus dapat memperkirakan bahwa hasil audit pada akhirnya harus dapat dijadikan sebagai dasar untuk menilai apakah struktur pengendalian intern yang diterapkan dapat dipercaya atau tidak. Kuat atau tidaknya pengendalian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor dalam menentukan langkah selanjutnya. Selanjutnya, tahap pengujian kesesuaian. Dalam tahap ini dilakukan pemeriksaan secara terinci saldo akun dan transaksi. Informasi yang digunakan berada di dalam file data yang biasanya harus diambil menggunakan software cache. Pendekatan basis data menggunakan cache dan pengujian substantif untuk memeriksa integritas data. Dengan kata lain, cache digunakan untuk mengambil data untuk mengetahui integritas dan andalan data itu sendiri. Selanjutnya, tahap pengujian kebenaran bukti. Tujuan pada tahap pengujian kebenaran bukti adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten. Pada tahap ini, pengujian dilakukan adalah mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data, menilai kualitas data, mengidentifikasi ketidakkonsisten data, membandingkan data dengan perhitungan fisik, konfirmasi data dengan sumber-sumber dari luar perusahaan. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Pada tahap ini, auditor diharapkan telah dapat memberikan penilaian adalah apakah bukti yang diperoleh dapat atau tidak mendukung informasi yang diaudit. Hasil penilaian tersebut akan menjadi dasar bagi auditor untuk menyiapkan pendapatannya dalam laporan auditan. Auditor harus mengintegrasikan hasil proses dalam pendekatan audit yang diterapkan. Audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup pengendalian umum, pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian secara manual, pengendalian terhadap output sistem informasi, dan pengendalian yang sudah diprogram. Sekian dari saya, Akmal Kurniawan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.